Semangat pagi! Kita walaupun siang tetap pagi ya. Mesti harus semangat ya. Oke. Teman-teman paling jauh dari mana nih? Hebat ya. Yang dari Papua ada Papua? Oke, teman-teman, saya akan sharing hari ini. Temanya tentang apa ini? Katanya banyak ngomong mengenai krisis ya. Teman-teman, kalau kita ngomong 2023, ya, saya kebetulan barusan bikin outlook ya mengenai bagaimana kondisi bisnis marketing outlook 2023. Tadi Coach Ridwan bilang, Mas Iwo ngomong FOMO marketing boleh, tapi dikit-dikit ngomong mengenai gimana taktik untuk 2023. Nah, makanya teman-teman saya bilang di 2023 teman-teman kalau mau bisnis ya ada 3 challenge terbesar. Ya, ada 3 yang teman-teman harus, kan seorang marketer kalau mau nyusun strategi mesti harus ngerti dulu apanya? Perubahan lingkungan bisnis. Ya, ada 3. Yang pertama adalah mengenai global crisis. Setuju enggak? Ya, jadi konon katanya karena perang Ukraina, Rusia, maka inflasinya katanya naik luar biasa. Pak Jokowi bilangnya tahun apa? Tahun gelap. Ya, tapi jangan percaya sama Pak Jokowi. Ini enggak ada kameranya ya, takutnya nanti. Karena saya enggak percaya sama Pak Jokowi ya. Jadi kalau di dunia memang tahun gelap, tetapi kalau di Indonesia tahun apa? Tahun terang, ya, tahun terang, ya, tahun berjaya, ya, teman-teman betul. Kalau di dunia memang gelap, ya, inflasinya tinggi, kemudian ada krisis pangan, krisis energi. Tetapi kalau di Indonesia semuanya fine, ya, pertumbuhan kita 5%, inflasinya juga kira-kira 5%, ya, consumer confidence-nya juga bagus. Sekarang 125. Ya, artinya optimis. Kalau di bawah 100 itu pesimis, ya. Nah, jadi kita mesti harus melihat tahun ini adalah tahun terang. Kalau kita melihat tahun ini tahun gelap, ya, sebelum kejadian, kita melihat tahun ini tahun gelap, ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi semuanya akan gelap. Ya. Kalau kita menganggap sesuatu itu nantinya akan gelap, maka akan kejadian akan gelap betulan, namanya self-fulfilling prophecy. Ya, jadi kalau kita menganggap tahun ini gelap, maka akan kejadian gelap. Tapi kalau kita lihat tahun ini adalah tahun terang, maka tahun ini akan benar-benar gimana? Tahun terang. Ya, jadi pertama mesti kita harus menganggap tahun ini tahun terang. Teman-teman, yang kedua adalah perubahan besar yang terjadi adalah post pandemic. Teman-teman, begitu pandemi selesai, apakah hilang sama sekali? Enggak. Ya. Ada sektor-sektor yang justru booming setelah pandemi. Teman-teman yang bergerak di pariwisata ada travel agent barangkali, ada resto barangkali, ya. Jadi saya katakan tahun ini tahun luar biasa bagi pariwisata karena sekarang setelah kita di penjara 3 tahun, yang terjadi apa? Kita nggak bisa keluar rumah. Maka yang terjadi apa? Kita balas dendam. Ya, kalau bisa tiap bulan liburan. Ya. Makanya sekarang sektor pariwisata tumbuh luar biasa. Hotel penuh semua, pesawat harganya mahal luar biasa karena apa? Karena kita sudah 3 tahun enggak liburan, sekarang balas dendam liburan, semua orang beli tiket pesawat, ya, beli tiket kereta, beli tiket bus, nginep di hotel dan seterusnya. Jadi ini tahun yang luar biasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tahun pemilu. Ya. Jadi kalau tahun pemilu kira-kira bagus enggak untuk UKM? Ya. Tahun pemilu bagus enggak? Ayo. Siapa yang bisnisnya content creator? Ya, ini lagi banyak orang lagi jual diri, makanya butuh banyak digital content marketer ini pasti ya. Jadi content marketer bakal bagus, ya. Terus kalau makanan kira-kira bagus enggak? Ya, apa namanya? Catering. Ketika semua orang pada kampanye butuh catering enggak? Ya, catering bakal bagus.
Ya, media bagus enggak? Ya, media akan bagus ya. Dan teman-teman, saya melihat justru tahun pemilu adalah tahun yang luar biasa. Jadi 3 itu teman-teman, dan kita harus mensikapi sesuatu dengan positif, sesuatu dengan terang benderang. Jangan sebaliknya melihat tahun ini adalah tahun gelap. Ya, oke, saya boleh ditampilin gambarnya. Teman-teman, saya akan cerita mengenai buku saya terbaru. Ya, judulnya adalah FOMO Marketing. Ya, kalau di Indonesia kan FOMO itu apa? Ya, FOMO itu fear of missing out. Intinya adalah kita itu nggak mau ketinggalan sama kalau orang lain tahu maka kita harus tahu, itu FOMO kira-kira gitu. Ya, ketika sekarang semua harus ngerti yang namanya lato-lato. Nah, kalau semua orang ngomongin lato-lato terus kita nggak ngerti lato-lato, yang terjadi apa? Kita kayak mau kiamat aja ya. Diajak ngomong temennya nggak ngerti lato-lato gitu ya. Ngerti lagi rame mixue. Namanya mixue atau apa? Mixue ya, aku nggak tahu. Pokoknya Indonesia paling enak ya mixue gitu ya. Katanya apa, malaikat pencabut ruko, apa? Malaikat pencatat ruko kosong gitu ya. Viral di mana-mana. Kalau kita nggak ngerti, maka kita akan rasanya besok mau kiamat aja ya. Jadi teman-teman, FOMO adalah perasaan kita itu mesti harus ngerti ya. Kita harus, kalau orang lain ngerti maka kita harus ngerti ya. Kalau di Indonesia kan namanya pemasaran by penasaran. Jadi M-nya diganti sama N aja. Pemasaran by penasaran itu ya. Mengubah penasaran menjadi sukses pemasaran. Ya, nah teman-teman, buku ini akan mengurai mengenai bagaimana marketer menciptakan penasaran untuk mencapai sukses penasaran. Lampunya agak ke sana dikit boleh? Saya menghindari lampu. Oke. Nah, biar nggak kelihatan ya. Oke, teman-teman, kenapa FOMO itu menjadi penting? Ternyata surveinya di seluruh dunia, teman-teman, 60% milenial itu mengambil keputusan itu karena FOMO. Ya, 60% konsumen milenial itu ternyata ngambil keputusan itu karena FOMO. Ya, FOMO itu contohnya. Teman-teman sudah nonton KKN Desa Penari belum? Ya, bagus enggak? Saya terus terang belum nonton KKN Desa Penari karena saya udah tahu itu kayaknya enggak bagus gitu. Ya, jadi nonton karena apa? Coba berikutnya boleh terus saya tunjukin KKN Desa Penari yang bagian akhir, terus boleh terus. Teman-teman, orang nonton KKN Desa Penari alasannya karena ikut-ikutan, ya, makanya luar biasa. Ini dalam sejarah film di Indonesia itu bisa nembus 9 atau hampir 10 juta. Ini rekor dalam sejarah perfilman di Indonesia. Dulu pertama kali nembus 1 juta itu Ayat-Ayat Cinta. Ya, Ayat-Ayat Cinta itu 2004 pertama kali nembus penonton 1 juta. Tetapi sekarang karena kehebatan FOMO marketing, maka film KKN Desa Penari itu bisa nembus 9,2 juta. Orang nonton film bukan karena filmnya bagus, tetapi karena apa? Karena tetangganya sudah nonton. Ya, karena teman kuliahnya sudah nonton. Ya, karena teman di SBC sudah nonton, ya kita belum nonton. Maka yang kita lakukan apa? Kita akan ikut-ikutan nonton. Ya. Jadi FOMO ternyata luar biasa. Teman-teman tahu Gaikindo, apa namanya? Pameran Gaikindo itu apa? Gias, tahu ya? Gias, ya. Teman-teman, penjualan Gias itu 2 minggu, dilakukan 2 minggu. Ya, pamerannya. Tetapi penjualan 80% penjualan itu terjadi di 3 hari terakhir. Ada yang tahu kenapa? 2 minggu nggak ada yang beli mobil, tetapi begitu kurang 3 hari, tiba-tiba semua orang beli mobil.
Kenapa? Karena tahun lalu ya, bias tahun lalu ya. Jadi ternyata di 3 hari terakhir itu tiba-tiba ada desas-desus di sosmed yang mengatakan bahwa kalau beli Avanza dapat 30 juta, ngirit 30 juta. Kalau beli Innova katanya ngirit 50 juta. Maka yang terjadi apa? Kita FOMO, kita nggak pengen ketinggalan kereta, kita nggak mau rugi, maka dalam waktu 3 hari, dan waktunya cuma 3 hari, dalam waktu 3 hari tiba-tiba langsung sold out semua. 80% penjualan terjadi di 3 hari terakhir. Karena apa? Karena FOMO, teman-teman. Ya. Jadi sekarang ini banyak pemasaran yang paling bagus adalah pemasaran melalui viralitas yang terutama di-trigger oleh adanya FOMO, teman-teman. Ya. Tahu bakmi gacoan? Nah. FOMO-nya di mana bakmi gacoan? Hah? Kenapa bakmi gacoan rame luar biasa? Ada yang tahu? Kenapa? Aku tak turun aja ya. Kenapa gacoan rame? Sering viral karena dapat halal itu, padahal belum. Nah, padahal belum ya. Ada yang lain, Ibu? Tahu gacoan, Bu? Nah, kenapa Bu? Rame, Bu? Sering viral, ada tweet-tweetnya di Twitter, di Instagram, banyak tweet-tweetnya yang mungkin dibuat oleh Megajohn sendiri. Contohnya apa tweetnya? Tweetnya itu yang kayak apa, kan kita pasti viral gitu ya, Gojek berapa nunggu sampai 2 jam, apa sampai berjam-jam. Itu bagian dari FOMO marketing, teman-teman. Jadi seolah-olah diciptakan, waduh itu orang ngantri banyak sekali gitu. Begitu orang tahu, lihat di Twitter atau lihat di IG, ngantrinya luar biasa, yang dilakukan apa? Kita tiba-tiba jadi apa? Kita jadi penasaran, kita jadi FOMO gitu. Maka kemudian begitu FOMO kita datang ke gacoan, ya. Terus begitu datang ke gacoan yang dilakukan apa? Ya, yang dilakukan adalah pakai TikTok, pakai handphone, kemudian live TikTok gitu, ya. Dia punya 1000 follower. Begitu dia live TikTok, maka 1000 yang lain dia akan lihat kan? Terus kemudian akan ikut-ikutan enggak? Dia akan ikut-ikutan. Padahal yang 1000 itu satu ya, salah satunya dia punya 1000 lagi. Satunya 1000 lagi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah viralitas yang luar biasa, teman-teman. Jadi sekarang marketing tidak lagi pakai billboard, tidak lagi pakai TV, tidak lagi pakai radio. Sekarang billboard sudah kalah ampuh, TV sudah kalah ampuh. Jadi marketing sekarang pakainya apa? Murah. Ini paling enak untuk UKM ini, karena nggak pati obondo, ya nggak begitu butuh biaya gede. Ya, yang penting adalah apa? Yang penting adalah kreativitas. Bagaimana kita berkreasi agar menciptakan FOMO dan kemudian setelah terjadi FOMO akan muncul viralitas. Kemarin barusan viral bakery apa namanya, Holland Bakery, ya, Holland Bakery. Kenapa Holland Bakery tiba-tiba dikerubut banyak orang, emak-emak terutama? Karena apa? Ya, tapi kan diskon 50% kan banyak kan? Kenapa kok Holland Bakery kok kemudian tiba-tiba jadi viral? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Teman-teman, FOMO salah satunya adalah diciptakan melalui yang namanya limited time. Limited time. Jadi promonya 50% tapi berapa lama? Waktunya cuman 1 hari kan, di hari ulang tahun kan? Ya. Kenapa Harbolnas bisa laris luar biasa? Harbolnas di tanggal berapa? 12-12 atau 11-11 gitu ya. Berapa lama kampanyenya? Diskonnya 90%, diskonnya 80%, tetapi berapa lama? Cuman 1 hari. Jadi limited time. Ya. FOMO bisa diciptakan dengan cara limited time, waktunya dibatasi. Bisa juga FOMO diciptakan melalui limited availability.
Aerostreet, ada yang tahu ya? Aerostreet kolaborasi sama siapa? Swallow. Ya, sandal jepit kolaborasi sama Sneakers. Bikin limited edition. Betul nggak? Berapa biji? 5.000 biji. Waduh, ngerti apal ya, karena ikut ngantri kayaknya. Dibikin 50 biji, 5.000 biji, terus kemudian dilelang di Shopee. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi dalam ukuran menit langsung 5.000 habis. Kalau bikinnya 1 juta kira-kira habis enggak? Enggak. Ya, jadi kalau yang tadi Harbolnas dibatasi waktunya cuman 1 hari, limited time. Kalau yang Aerostreet sama Swallow dibatasi apanya? Jumlahnya atau limited edition. Cuman 5.000, yang terjadi apa? Semua orang FOMO, semua orang pada beli. Jadi teman-teman kalau pengen dagangannya dikerubuti emak-emak ya kayak Holland Bakery, maka strategi yang bisa dipakai adalah pertama adalah dengan limited time. Yang kedua adalah limited availability, jumlahnya dibatasin ya. Jumlahnya jangan dibanyain gitu, tapi judul didikitin. Ya, yang terakhir adalah limited customer. Kalau customernya dibatasin gimana? Contohnya Syahrini. Syahrini tasnya harganya berapa? Tasnya Gucci, tasnya Louis Vuitton, tasnya Hermes, ya. Kira-kira yang punya banyak enggak? Orang kayak Syahrini. Kalau yang punya enggak banyak, yang terjadi apa? Semua pengen eksklusif ya, semua pengen punya. Artinya apa? Dibatasi konsumennya. Ya, teman-teman bisa melakukan enggak UKM melakukan ini? Limited time, limited availability, sama limited customer. Ya, kalau bakery bisa enggak? Tadi bisa ya, bakery ya. Kalau hijab, ada yang bisnis hijab? Fashion kira-kira bisa nggak? Mau limited time, limited availability, atau limited customer? Kalau fashion kira-kira. Kolaborasi bisa nggak? Kolaborasi antara hijab dengan hijab atau hijab dengan sneaker. Ya. Terus kemudian dijualnya limited edition. Bisa nggak? Nah, ya. Jadi kira-kira kebayang ya apa itu FOMO marketing ya? Oke, sekarang saya akan coba masuk ke konsepnya. Boleh terus? Yuk, boleh. Sebelumnya boleh, sebelumnya. Oke, yang tiga. Terus, sorry, sebelumnya. Yang tengah. Yang 3. Setelahnya, boleh. Setelahnya lagi. Setelahnya ini paling depan. Terus. Ya. Teman-teman, FOMO itu terbentuk karena 3. Namanya scarcity error, yang buletan yang paling atas, ya, scarcity error, yaitu barang kalau jumlahnya terbatas atau scarcity, kalau jumlahnya terbatas, maka nilainya akan naik. Setuju enggak? Tadi, jumlahnya, waktunya, orangnya dibatasin, maka nilainya akan naik. Maka strategi FOMO adalah bagaimana kita membatasi limited time, limited availability, sama limited person. Ya. Yang kedua, namanya social proof. Bunderan yang kanan bawah. Ya, social proof itu adalah kecenderungan konsumen itu untuk selalu ikut-ikutan konsumen yang lain. Namanya social proof. Ya, contohnya apa? Contohnya Holland Bakery tadi itu. Begitu emak-emak ngantri, maka yang dilakukan apa? Emak-emak yang lain. Maka dia akan ikutan ngantri. Ya, itu namanya social proof. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah namanya loss aversion, yang
kiri bawah. Konsumen kecenderungan untuk tidak mau rugi. Ketika Harbolnas diskonnya 90% dalam waktu 1 hari yang dilakukan langsung orang pada beli karena apa? Karena takut ketinggalan nggak dapat diskon 90%. Ya, itu namanya loss aversion. Makanya teman-teman nanti bisa juga menerapkan 3 prinsip ini untuk menjalankan FOMO marketing, ya. Oke, mungkin langsung ke yang 5 strateginya, teman-teman. Ya, strateginya. Scarcity error, social proof, kemudian yang terakhir adalah loss aversion, ya. Oke, sekarang di strateginya. Boleh strateginya yang 5. Di dalam buku ini teman-teman ada 5 strategi yang bisa teman-teman terapkan untuk menjalankan FOMO. Yang pertama adalah authenticity. Authenticity adalah teman-teman kalau bisa yang ngomong bagus itu bukan kita, tetapi yang ngomong orang lain. Ya, jadi let consumer spread the good news about the brand. Kalau yang ngomong kita namanya salesman. Ya, salesman ngecap. Semakin salesman ngomong semakin kita percaya atau enggak? Tetapi kalau yang ngomong orang lain, ya, maka kita akan langsung percaya. Makanya teman-teman harus membuat agar pakai konten marketing agar konsumen ngomong bagus mengenai brand, ya. Contohnya coba lihat, boleh berikutnya. Berikutnya. Terus, nah ini tadi, ya. Teman-teman yang membuat KKN Desa Penari sukses luar biasa karena apa? Yang ngomongin siapa? Apakah sutradaranya, apakah produsernya, apakah salesman dari film tersebut? Enggak. Yang ngomongin siapa? Ide ceritanya dari siapa? Ide ceritanya? Katanya ada seorang di Twitter, namanya apa? Simple Man, ya, dia bikin cerita. Terus kemudian cerita itu baru diambil sama si sutradara jadiin film. Semakin produk yang bikin adalah customer atau netizen, maka semakin kemungkinan viralnya makin powerful. Semakin kita yang ngomong hebat, produk kita hebat, maka semakin mereka customer makin nggak percaya. Jadi teman-teman kalau bisa ajaklah customer untuk bikin produk kita. Namanya co-creation. Bisa enggak? Customer diajak. Makanya ini bagus nih komunitas Coach Ridwan nih. Ya, sebenarnya kan ini ngajak customer kan untuk bagaimana kita event ini kan yang bikin bukan beliau. Yang bikin adalah siapa? Sampean-sampean kan? Makanya ini hebat nih. Tepuk tangan untuk Coach Ridwan. Hebatnya beliau adalah menggunakan customer untuk membuat event ini. Iya kan? Coba panitianya coba siapa? Ini strategi FOMO yang luar biasa, ya, yang membuat Anda menjadi admire sama Coach Ridwan, ya. Iya kan? Coba lihat. Ini marketing tingkat tinggi, teman-teman. Kalau salesman ngomong itu marketing tingkat rendah. Beliau nggak pernah ngomong komunitas ini hebat, nggak pernah ngomong Coach Ridwan itu hebat gitu. Tapi yang ngomong siapa? Sampean semua. Coba panitianya customer kan ini kan? Coba bayangkan. Nah, diposting lagi. Ya, bayangkan. Ini kehebatan dari horizontal marketing, teman-teman. Jadi sekarang marketing itu domainnya bukan di pemilik brand. Bukan di salesman, tetapi kekuatannya ada di netizen, kekuatannya ada di customer. Semakin konsumen terlibat, semakin konsumen memiliki produk. Nah, produknya Coach Ridwan kan ini kan, coachnya ini kan, coachingnya ini kan. Tetapi coba yang memasarkan siapa coba? Bayangkan, ya, ono chapter segala macam, ya. Namanya evangelis, ya, namanya advocator. Jadi marketing paling tinggi adalah ketika Anda bisa menciptakan customer itu sebagai advocator Anda. Itu namanya marketing otentik.
Ya, prinsip yang pertama, yang di atas tadi. Bundernya coba boleh? Gitu. Ya, sampai nggak kerasa kan dijualin kan? Ini luar biasa ya coach ya, luar biasa ya. Ini marketer sejati. Saya bilang ini marketing tingkat tinggi. Ya, marketing tingkat tinggi itu aku nggak lihat beliau ini salesman yang wah biasanya kalau motivator kan salesman kan jualannya kan ngomongnya sampai nggak berhenti gitu. Tapi kalau beliau kan santun gitu kan, halus gitu ya, tetapi menyengat gitu ya. Ingat ya, prinsip yang pertama adalah otentik. Ya, semakin yang menjual adalah customer, maka energi marketingnya makin hebat. Itu yang di atas itu ya, otentik itu. Let your customer sell your product. Ya, let the customer create your product. Ya, ini kemudian produk development-nya jadi nggak jelas. Karena kemudian terjadi co-creation atau kolaborasi antara Coach Ridwan sama sampean semua. Bahkan produknya dibikin bareng-bareng. Nah, produknya menjadi powerful kenapa? Karena customer bikin untuk customer sendiri. Ya enggak? Yang paling tahu kebutuhannya customer siapa? Kan customer kan? Berarti yang bikin produk harusnya bukan produsen. Yang bikin produk harusnya siapa? Harusnya customer. Inilah komunitas SBC gitu ya. Tepuk tangan untuk komunitas SBC luar biasa. Ya. Nah, aku enggak tak siapkan dari rumah loh. Ini tahunya barusan ini loh bahwa oh ternyata Coach Ridwan pakai marketing tingkat tinggi ya, luar biasa ya. Ternyata pakai hukum authenticity ya. Teman-teman, prinsip yang pertama FOMO marketing adalah gunakanlah customer Anda sebagai advocate ya atau sebagai evangelis untuk memasarkan produk Anda ya. Itu yang pertama. Contohnya tadi boleh setelah ini. Tadi film yang bikin adalah Simple Man itu di Twitter ya. Berikutnya, nah ini juga begitu, otentik karena nggak dibikin-bikin, ya. Jadi siapa namanya nih, si Rara ini ya, menimbulkan heboh luar biasa. Dirancang nggak? Viral itu semakin dirancang semakin nggak viral teman-teman. Karena apa? Karena domainnya adalah customer, domainnya adalah bukan produsen. Marketing sekarang adalah marketing horizontal. Marketing yang digerakkan oleh konsumen. Makanya penting komunitas. Jadi teman-teman tirulah Coach Ridwan, apapun produk Anda, apapun kategori bisnis Anda, ciptakanlah komunitas. Komunitas customer. Dan libatlah konsumen di dalam proses jualan, di dalam proses bikin produk, di dalam proses customer service. Ya, jadi ini udah ada modelnya ini, bagaimana ini bisa dikumpulkan. Bisa nggak bakery misalnya, bikin komunitas? Bisa enggak? Komunitas customer? Pasti bisa. Ya, hijab bisa enggak? Resto bisa enggak? Nah, ini kita harus banyak belajar sama Coach Ridwan ini ya, untuk bikin komunitas. Ya, oke, ini yang pertama. Berikutnya, yang kedua adalah immediacy, create sense of urgency. Sense of urgency itu pokoknya konsumen cepat-cepat beli gitu. Ya. Dengan cara apa? Itu. Limited time, limited availability, sama limited customer atau limited people. Ya, coba contohnya apa? Nah ini yang tadi ya, Kompas atau Aero Street, itu mereka memang strateginya begitu. Building brand, ya Aero Street itu baru. Merek dari Klaten kalau nggak salah, lokal. Tetapi dalam waktu singkat, se-Indonesia ngerti semua. Karena apa? Karena dia pinter strateginya. Menciptakan viralitas, caranya gimana? Selalu bikin kolaborasi-kolaborasi, bikin limited edition, dan kemudian menimbulkan viral karena dilelang di Shopee. Semua berebut beli, ya, kemudian terjadi viral di TikTok. Ya, itu Kompas atau Aero Street. Jadi ingat ya, yang pertama adalah authenticity, community tadi, customer itu adalah kunci. Yang kedua adalah immediacy, dorong customer untuk cepat beli. Caranya gimana? Caranya batasi jumlahnya, limited availability, batasi waktu promonya, limited time, sama batasi customernya. Ya,
Tapi kalau batasi customernya biasanya untuk produk-produk yang mahal biasanya. Ya, Harley Davidson, Louis Vuitton, ya, Hermes, gitu-gitu ya. Alphard gitu ya. Oke. Berikutnya boleh? Nah, ini ya. Tahu kasus BTS Meal? Luar biasa, teman-teman. Ini FOMO marketing, teman-teman. Jadi FOMO ini pokoknya luar biasa karena tiba-tiba se-Indonesia beli McD. Se-Indonesia ngerti BTS. Ya. Coba, kuncinya di mana? Kuncinya pertama limited time, teman-teman. Waktunya dibatasi. Berapa lama dulu? Berapa ya? Seminggu atau sebulan? Sebulan ya kali ya. Pokoknya terbatas lah, artinya nggak ada terus gitu ya. Itu BTS Meal-nya itu. Ya. Yang kedua adalah limited stock. Ya. Masih ingat ya? Dulu hanya boleh belinya di mana? Ya, jadi keberadaannya itu dibatasi. Hanya boleh di online delivery. Ya, nggak boleh langsung kan? Makanya yang bikin viral karena apa? Karena para abang ojek itu, ojol itu tiba-tiba ngantri, terus kemudian difoto, ditaruh di IG. Maka kemudian terjadi viral. Artinya apa? Belinya boleh hanya melalui abang ojol gitu. Artinya apa? Barangnya itu dibatasi. Ya. Terus yang ketiga adalah eksklusif kolaborasi antara McD brand dunia sama BTS. Teman-teman kira-kira niru BTS Meal bisa enggak? Apapun produk Anda. Ya, aku coba kasih sampean ide-ide nih bagaimana UKM itu. Ini kan enggak perlu TV kan? Perlu TV enggak? Kalau TV mahal sekali. Perlu billboard enggak? Enggak ada billboardnya dulu. Enggak ada billboardnya. Enggak ada iklan TV-nya kan? Enggak ada iklan radionya kan? Cuman modal TikTok sama IG. Ternyata bisa menghasilkan pemasaran yang luar biasa. Se-Indonesia ngerti semua. Ya, dengan membatasi waktu, membatasi jumlah, sama membatasi orangnya. Oke, berikutnya boleh? Berikutnya adalah relevansi, relate and connect to your customer context. Coba boleh berikutnya, apa contohnya? Nah, ini menarik ini. Westlife itu mau konser bulan Februari, katanya nggak tahu. Berarti mau main ya? Sudah lewat ya? Belum. Nah, itu bulan Juni diumumkan dalam waktu seminggu habis. Kalau nggak salah Februari ya. Tapi belum main ya sekarang ya? Sekarang udah Februari. Sudah ya? Oh, aku malah nggak ngerti ya. Kenapa kira-kira kok langsung sold out tiketnya Westlife? Yang nonton kira-kira siapa? Westlife. Milenial, zilenial, atau Gen X atau baby boomers? Kalau Westlife itu zamannya siapa? Kayaknya zamanku deh. Bukan zamannya milenial deh. Iya toh? Gen X teman-teman. Wah itu nek Gen X tuh denger Westlife langsung teriak-teriak sudah. Ya. Jadi kayak apa? Nostalgia. Marketing nostalgia namanya. Jadi namanya relate. Jadi dia pinter. Konsernya direlatekan sama generasi X. Makanya sebagian besar yang nonton adalah generasi X. Ya. Kalau film Top Gun ngalahin loh, ngalahin apa Avatar loh. Bukan main loh. Ya. Kenapa Top Gun laris ngalahin Avatar? Ada yang tahu? Yang ngalami Tom Cruise, kalau milenial nggak ngerti Tom Cruise kali ya. Ibu milenial atau aduh? Milenial. Oh milenial ya. Yang Gen X apa? Wah kalau Gen X itu denger Tom Cruise apalagi emak-emak, waduh langsung teriak, udah histeris. Ya. Nah, jadi ini karena apa teman-teman? Karena nostalgia, karena relate dengan si customernya. Itu namanya konteksnya itu masuk gitu. Ya. Coba contoh satu lagi menarik ini. Ya. Coba berikutnya. Ada yang tahu ini teman-teman? Ini pinter ini, UKM tapi pinter. Mujigai. Tahu kasusnya es teh?
Ya, ceritanya gimana? Es teh itu dibully sama customer netizen karena apa? Karena kemanisan, ya bikin diabetes gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Si customer disomasi, ya kan? Nah, menarik dari sisi FOMO marketing adalah ada brand namanya Mujigai. Yang dilakukan apa? Dia nulis email, surat terbuka, itu yang kanan itu. Ya, yang di kanan. Isinya apa suratnya? Dia bilang Mujigai itu yang jelas tidak banyak gula katanya. Terus kemudian Mujigai kalau ada customer kritik dia nggak marah katanya. Dia akan dengerin dengan setulus hati dan menanggapi dengan bagus. Kenapa ini relevan? Kalau nggak ada viral es teh kira-kira surat ini bunyi nggak? Enggak. Makanya teman-teman kalau ada viral, teman-teman harus berpikir keras bagaimana menunggangi viral. Namanya riding the wave. Karena viral itu, bentuk viral itu nggak gampang. Maka begitu terjadi viral, pinter ini viralnya es teh, dimanfaatkan sama Mujigai, agar dia bisa dikenal oleh netizen. Ya. Jadi dalam waktu, karena surat ini se-Indonesia ngerti Mujigai teman-teman. Aku sebelumnya juga nggak ngerti. Tetapi begitu dia bikin surat, dia relatekan dengan kasusnya es teh, ya dia bilang bahwa kita ini brand yang kalau customernya ngasih kritik, sepedas apapun kritik itu kita nggak marah katanya. Ya, itu kan bagus kan? Ya enggak? Bagus kan? Nah, sehingga image-nya juga jadi Mujigai jadi bagus gitu. Ya, namanya riding the wave. Riding the wave itu memanfaatkan apa-apa yang sekarang sedang viral. Orang lain tapi viralnya orang lain, ya. Namanya related. Ya, relevansi. Ya, itu prinsip yang ketiga. Oke, berikutnya adalah validity atau validasi sosial. Kita itu butuh validasi sosial. Kalau kita pengen keren, maka laptopnya apa teman-teman? Harus Apple gitu. Ya, kalau kita mau keren, kedai kopinya apa? Kedai kopinya harus Starbucks. Kalau kita pengen dianggap kaya, berarti mobilnya harus Alphard misalnya. Itu namanya validasi sosial. Ya, makanya teman-teman harus pinter memanfaatkan trigger consumer untuk mendapatkan namanya social approval atau validasi sosial. Ya, coba contoh boleh? Nah ini ya, aku bilang teman-teman tadi. Konsep 3R teman-teman, rating, review, recommendation. Teman-teman kalau cari hotel yang dilihat apa? Brandnya atau enggak? Kalau mau ke Bali, mau liburan, yang dicari brandnya, Santika, atau Ibis, atau apa? Yang dicari apanya kalau kita mau nginep? Bukan kan sekarang kan? Yang dicari apa? Ratingnya, pertama rating, yang kedua review, yang ketiga adalah recommendation, namanya 3R. Yang memberikan rating, review, recommendation itu produsen atau konsumen? Nah, balik lagi kan, authenticity teman-teman. Jadi sekarang ini era marketingnya konsumen. Konsumen adalah raja. Marketernya bukan lagi produsen, tapi marketernya adalah konsumen. Jadi kalau misalnya ada warung, aku nggak ngerti di satu kota, aku nggak ngerti warung yang enak. Maka yang saya pakai patokan warung itu enak apa? Nah betul, warungnya rame. Kalau rame pasti enak nggak? Kalau warung rame pasti enak nggak? Nah belum tentu, itu maka gobloknya manusia. Ya, jadi kita tuh selalu kalau rame pasti enak gitu. Padahal nggak begitu. Buktinya ya si KKN Desa Penari penontonnya 9 juta, bagus nggak filmnya? Ya bagus tapi ya biasa-biasa aja lah ya. Nah, jadi karena kita apa? Karena kita ngikut-ngikut. Itu namanya validasi sosial. Teman-teman 3R itu kan intinya ngikut-ngikut, setuju nggak? Artinya kalau Santika itu ratingnya 9, berarti apa? Berarti orang kebanyakan itu seneng sama Santika gitu. Kalau ratingnya 5 berarti apa? Orangnya sedikit yang seneng sama Santika atau Ibis.
Ya, itu yang namanya prinsip validasi sosial atau social proof. Ya, makanya pinter nih Apple ini, ya. Apple ini pinter dia menjadi alat, brand itu menjadi alat validasi sosial. Anda belum cool kalau belum pakai Apple gitu. Ya, coba berikutnya. Nah ini, tahu kasus ini teman-teman? Tahu kasus ini? Starbucks tapi Starbucks versi apa? BPJS. Kalau di kedai berapa Starbucks? Di kedai itu paling murah kayaknya 50.000 ya. Ada yang lah, masuk kopi 80.000, 90.000, gak kebayang ya. Itu marginnya berapa coba ya? Nah, tetapi dia bikin Starbucks kaleng ya, Starbucks BPJS harganya berapa? Ada yang tahu? Harganya cuma 15.000 ya. Jadi tujuannya apa kalau begitu? Tujuannya Starbucks apa dengan bikin Starbucks BPJS, teman-teman? Tujuannya adalah pansos. Pansos tahu ya? Panjat sosial ya. Jadi yang bawah-bawah pun bisa juga minum Starbucks cuma dengan 15.000 ya. Kira-kira marketnya Starbucks kedai sama Starbucks kaleng gede mana teman-teman? Bayangkan kalau kaleng itu dijual di setiap Alfamart, Indomaret, marketnya gede luar biasa. Bisa jadi 5-10 kali lipat dibandingkan kedai. Bayangkan, dia dari bikin kedai harganya mahal, kemudian dia turut, tetapi tersedia di mana-mana. Itu marketnya dia bisa 10 kali lipat, 15 kali lipat. Ada bahayanya enggak? Bahayanya apa? Bahayanya apa? Kalau dari kedai tiba-tiba bikin kaleng, teman-teman. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Ayo, boleh. Bahayanya apa? Enggak pada datang ke kedai. Nah, betul. Ya. Jadi enggak pada datang ke kedai karena apa? Yang di kedai malu, mosok kok ada Starbucks yang harganya murahan gitu ya. Takutnya yang kedai ke bawah. Ya, nah itu bahayanya. Makanya branding itu kadang-kadang teman-teman harus hati-hati. Saya dulu pernah bantu namanya Santika punya Amaris. Tahu ya Amaris ya? Kenapa kok enggak dibikin Santika Ekonomi? Kan itu kan anaknya Santika kan? Jadi kalau Santika itu adalah di segmen yang bintang 3, bintang 4. Nah, setelah jalan 10 tahun, itu dulu teman-teman Gramedia bilang saya, Pak Siwo, ini saya sudah jalan 10 tahun dan bisnisnya luar biasa. Tetapi segmen yang lebih bawah, yang bintang 2, bintang 1, itu marketnya lebih gede lagi katanya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, sebaiknya saya pakai nama Santika atau pakai nama lain gitu. Kira-kira jawabnya apa teman-teman? Nah, kalau nama lain, misalnya Amaris saja gitu, yang terjadi apa? Ya orang nggak tahu ini Amaris ini apa gitu, karena Santika brandnya sudah kuat ya. Tapi kalau Santika Ekonomi yang terjadi apa? Misalnya brandnya pakai Santika tapi ekonomi, artinya Santika yang bawah gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi Santika yang di atas akan geret ke bawah gitu. Maka opsinya waktu itu adalah kemudian dibikin brandnya adalah Amaris by Santika. Ya. Jadi kenapa pakai Amaris by Santika? Enggak Santika Ekonomi gitu. Beda enggak? Nilai rasanya beda enggak? Teman-teman kalau jaraknya jauh sekali, kalau bisa other branding, brandnya harus lain. Tapi kalau jaraknya dekat, misalnya dari bintang 4 ke bintang 3, mungkin bisa pakai Santika Ekonomi. Tapi kalau jauh dari bintang 4 ke bintang 1, maka sebaiknya pakai brand lain. Agar apa? Agar brand Santikanya enggak rusak. Aku enggak tahu nih teman-teman sudah mikir kayak gini enggak yang sudah punya brand banyak ini. Ya, teman-teman kalau sudah punya brand kuat kayak Santika, mesti harus beranak pinak. Ada sub brand ya kan, ada Toyota, ada Amare, Toyota Corolla, ada Toyota Avanza, ada Innova, segmen-segmen gitu. Jadi kalau brandnya sudah kuat, teman-teman harus bikin sub brand namanya.
brand anak-anak brandnya, tapi hati-hati. Karena nanti bisa kebawa tadi itu. Santika bisa kebawa ke Santika Ekonomi, bisa jatuh gitu. Makanya pinter-pinter Amaris by Santika. Ya. Oke, terakhir teman-teman, terakhir adalah virality. Ya, terakhir adalah virality. Spread your shareable content. Makanya teman-teman UKM mesti harus menerapkan konten marketing, ya, shareable content. Konten yang shareable. Shareable itu maksudnya apa? Shareable itu adalah konten yang kalau kita bikin itu di-share teman-teman kita gitu. Ya, yang viral, ya. Yang kedua connected experience dan yang ketiga adalah contagious story. Story yang apa? Contagious itu. Story yang menular. Menular itu artinya begitu orang dengar story-nya langsung ngomong ke orang lain. Ngomong ke orang lain lagi, ngomong orang lain lagi ya. Contohnya coba, boleh? Contohnya, ini dulu film apa ya, gara-gara layangan putus itu, tiba-tiba viral. Terus tiba-tiba Turki itu jadi populer luar biasa. Ini namanya story-nya luar biasa. Ya, teman-teman kalau bikin story, maka belajarlah dari sinetron. Ya, saya ingat dulu waktu kecil itu film India. Film India itu, aku nggak tahu sekarang masih nggak ya. Film India itu bisa 3 jam, bisa 4 jam gitu. Tapi betah nontonnya. Karena apa? Karena alur ceritanya naik turun nggak keruan ya. Dari di puncak tangga tiba-tiba jatuh miskin gitu ya. Nanti mati hidup lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi kayak sinetron gitu ya. Makanya mesti harus liku-likunya itu kayak sinetron gitu. Itu kalau kayak gitu itu gampang, story-nya akan gampang viral ya. Contoh terakhir boleh? Nah ini tadi ya. Sama yang malaikat pencatat ruko kosong ya. Kenapa Mitsui atau Mixue? Ya, Mixue. Kenapa dia menjadi viral, teman-teman? Karena di dalamnya ada story-nya menarik gitu ya. Harganya murah, terus kemudian ada di mana-mana ya, terus kemudian menimbulkan cerita yang kemudian orang itu senang cerita ya. Makanya teman-teman apapun produk yang Anda bikin mesti harus punya contagious story ya. Oke, cukup? Boleh terakhir apa? Boleh? Oke. Oh ya, ini bukunya ya. Nah, kalau mau ada yang beli nanti tak tanda tangan. Yang penting itu bukan bukunya, yang penting tanda tangannya. Oke, saya ulang lagi ya. Boleh yang 5 bundaran 5, teman-teman. Saya ulang lagi. Ya. Ingat ya. Strategi untuk FOMO marketing yang pertama adalah authenticity. Artinya apa? Artinya doronglah konsumen Anda untuk menjual produk Anda. Jadikan customer sebagai evangelis, jadikan customer sebagai advocator Anda. Bangunlah community sehingga konsumen itu belain Anda. Ya, sudah kalau ngomong prinsip yang pertama ingat Coach Ridwan. Udah gitu aja gampangnya gitu ya. Itu yang pertama. Namanya authenticity ya, prinsip authenticity. Yang kedua adalah immediacy. Immediate maksudnya apa? Immediate itu dorong customer untuk cepat-cepat beli. Caranya 3. Yang pertama adalah batasi barangnya, stoknya. Yang kedua adalah batasi waktunya, masih ingat ya? Yang ketiga adalah batasi customernya, ya. Nah, contohnya adalah Harbolnas, contohnya adalah Gias tadi, ya. Oke, yang ketiga adalah relevansi, ya. Relevansi itu intinya adalah teman-teman harus relevan dengan konsumen. Ya, Top Gun bisa laris karena relevan dengan Gen X. Targetnya jelas. Ya, saya bilang kesalahan marketer terbesar adalah kalau melihat customernya itu semua sama. Ya. Jadi kita mesti harus jelas target marketnya. Makanya Top Gun itu pinter. Target marketnya clear, yaitu Gen X yang 30 tahun lalu pernah pacaran nonton Tom Cruise sama sopo itu ceweknya itu, ya. Nah itu, jadi relevan, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah validity. Ingat validasi sosial,
atau social proof, ya. Jadi teman-teman gunakan 3R, rating, review, sama rekomendasi, ya. Terus kemudian jadikanlah brand Anda sebagai alat validasi sosial. Ya, belum keren kalau belum ke Starbucks. Belum keren kalau belum ke Apple, belum beli Apple. Ya, itu namanya alat validasi sosial. Dan terakhir adalah virality, teman-teman. 3 kata kuncinya, bangunlah shareable content, konten yang di-share. Yang kedua adalah connected experience. Ya, begitu kita kegacoan, maka kita akan live TikTok sehingga menyebabkan yang lain itu pengen ikutan ke sana. Itu ada connected experience namanya. Dan yang terakhir adalah kita harus bangun story bagi brand kita. Ya, harus punya story yang kuat. Apple itu story-nya kuat. Ada Steve Jobs di situ, ada pernah naik, jatuh, sekarang naik lagi, itu story namanya. Ya, jadi teman-teman kalau bikin story, tirulah sinetron. Ya, sinetron itu bikin kita nangis-nangis, itulah yang bikin story-nya jadi viral sehingga Turki itu menjadi populer, ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Mau tanya jawab boleh? Baik, sekali lagi aplaus untuk Pak Yuswo Hadi, ya. Dari tadi bicarain Top Gun, ya. Top Gun Tom Cruise sama Jennifer Connelly. Wah, ceweknya, ya. Jadi kalau Pak Yuswo Hadi ini ya, Pak Siwo tadi senangannya India. Kalau anak zaman sekarang drakor, Pak. Ah, drakor ya. Drama Koramil ya. Kan ada Halo Dek ya. Oke, baik. Kita akan buka kesempatan untuk rekan-rekan semua untuk mengajukan pertanyaan. Boleh. Yuk. Dari situ saja kita akan ke situ. Oh ya, follow IG saya ya, biar tambah follower ya. Yuswo Hadi, pokoknya nggak rugi follow saya, akan banyak ilmu ya, kayak Coach Ridwan, banyak ilmu nanti ya. Yuswo Hadi yang belakangnya Y, sekarang langsung dibuka boleh. Ini mumpung ketemu orang banyak jadi nambah follower. Ya boleh, yuk. Ya, perkenalkan nama saya Ali Mahfud, saya owner dari Mijudes, kompetitornya Mika Cuan. Oh wah, seru. Ya, seru. Oke. Walaupun belum belajar FOMO ya, ya. Tapi saya lihat ini masuk di 6 prinsip psikologi persuasi. Ada authority, ya, social proof dan lain sebagainya. Betul. Dan alhamdulillah walaupun belum belajar FOMO, kita sudah mencoba itu, menerapkan yang sudah diajarkan hari ini. Yang 6 persuasi itu kan social proof ada kan ya? Ya, social proof, resiprokasi, ya. likability, scarcity, ya. Ya, komitmen dan konsistensi. Betul, itu dasar ilmu selling itu sebenarnya, persuasi, dasar ilmu selling. Ya. Nah itu sudah kita terapkan. Ya. Tapi ternyata nggak bisa sewoi Mika Cuan gitu. Ya. Lah kira-kira koreksinya di mana itu? Nah, yang sudah dilakukan apa? Yang sudah dilakukan? Social proof, ini authority. Kita sudah pernah ada 4 artis yang sudah di Mijudes. Ya. Artisnya dibayar atau enggak? Enggak. Karena artis semakin nggak dibayar semakin powerful. Kalau artis dibayar kan namanya salesman. Iya. Ya, itu jadi dibayar. malah teman-teman kalau masang endorser kalau bisa jangan dibayar ya. Tapi jangan dibayarin itu artinya kemauan dari si artisnya itu, bukan karena bayaran gitu. Nah, itu yang saya bilang marketing horizontal itu adalah kita dorong customer untuk beli, itu adalah belinya bukan karena bayaran gitu. Ya. Jadi karena apa kalau nggak dibayar? Karena teman. Ya, karena waktu itu saya kenal sama, biasanya setiap daerah itu kan punya komunitas semacam IO ya. Saya kenal IO, terus kemudian lobby IO-nya untuk datang. Yang paling bagus teman-teman, rekomendasi atau endorsement adalah ketika konsumen itu ngerasain langsung layanan kita atau produk kita dan dia dengan tulus mengatakan itu bagus, ya, dan itu kemudian dikemukakan ke netizen, itu yang paling bagus. Ya, makanya momennya dulu belum media sosial belum serami ini ya. Waktu itu tahun 2015-an. Ya. Artis-artis itu yang datang. Sekarang saya usulkan coba tiru gacuan, tetapi harus ditwist, namanya ATM. Ya. Amati, tiru sama modifikasi. Teman-teman nggak boleh viral itu kalau diulang, ya. Misalnya contohnya
Holland Bakery 45% kan ininya kan diskonnya kan, terus tahun depan kan 46% kan, pasti kan, ya enggak? Saya enggak yakin tahun depan akan FOMO, akan viral kayak sekarang. Karena viral itu kalau diulang, FOMO itu kalau diulang, FOMO-nya hilang. Makanya mesti kalau bikin ada sesuatu kita tiru, mesti harus kita twist. Ya kalau bisa makin beda makin bagus gitu. Tapi polanya sama, gitu. Oke, Gus. Koreksinya Cukup? kira-kira? Ya itu mungkin coba amati ya gacuan ini ya, tetapi pakai konsep yang sama sekali berbeda. Ya, tapi polanya kira-kira sama untuk menciptakan FOMO. Teman-teman, saya mengatakan FOMO dan viral, ya, FOMO dan word of mouth itu bensin sama api. Ya, kalau viral menimbulkan FOMO enggak? Ya, begitu terbentuk FOMO, ya, kemudian tercipta viral lagi gitu. Ya, FOMO bisa menciptakan viral. Kita kegacuan karena penasaran kan, ini ono opo gitu kan? Ya, begitu kita ke sana, terus kita TikTok live di sana, menyebabkan viral gitu. Nah, viral menyebabkan FOMO lagi gitu. FOMO menyebabkan viral gitu. Jadi muter-muter kayak bola salju gitu. Ya, makanya saya mengatakan FOMO dan viral itu kayak bensin sama api. Kalau bensin sama api ketemu jadinya apa? Jadinya kebakaran, ledakan yang luar biasa. Ledakan itulah yang saya katakan energi marketing yang luar biasa. Jadi kombinasikan antara viral sama FOMO. Ya, tapi kalau bisa sama sekali lain dari apa yang dilakukan oleh gacuan. Ya, nggak boleh niru. Karena kalau niru pasti nggak akan FOMO lagi dan nggak akan viral lagi. Ya. Terima kasih, Gus. Ada yang lain? Bukan teman-teman? karena tempatnya di Tuban ya Pak ya, bukan ya? Oke. Itu tahun berapa? Udah lama ya? Udah lama. Oke. Ya, oke. Dari Ya, sebelah dari sana Mas mana? Tommy. Dari sayap kiri, ada yang mau bertanya? Boleh? Angkat Mak, tangannya. Oke, kalau nggak ada Mana? Sana, dari sana sisi- itu ada di belakang. ujung. Wah, Boleh. Masya Allah. sini. Insya Allah 600 kalori. Ya. ibu-ibu. Oh ya, saya punya satu buku, jadi nanti yang tanya tak kasih buku, cuma satu ya tapi ya. Iya. Ya, yang Nanti penting tanda dicari- tangannya. dicari yang terbaik. Nah, saya pilih yang terbaik, boleh. Ini tadi bagus pertama, ya. Tapi yang kedua ini kan lebih bagus. Wah. Iya, iya, Baik. iya, iya. Yuk, iya. boleh. Mas Mumu ini, Bang. Boleh, silakan. Iya. Oh ya, Makasih, Pak. Saya Bu Eli dari Pasuruan ya. Oke. Usaha di klinik kesehatan. Mm-mm. Menciptakan FOMO untuk klinik kesehatan di mana selalu terbentur dengan kode etik dan lain-lain, apakah masih bisa, Pak? wah. Kalau sudah menyangkut etik, ini apa? Ini ya, klinik ya. Kalau klinik memang apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Marketing itu agak repot kalau di kedokteran ya, karena memang nggak boleh ini ya. Nanti nek aku ngajari ini itu nanti kena etika kedokteran repot juga gitu. Kita enggak boleh jualan langsung kayak hard selling itu enggak boleh. Edukasi oke. aja yang boleh. Oke. Menampilkan wajah pasien pun sebenarnya enggak boleh. Ya, saya kok cenderung begini ya. Tadi FOMO atau word of mouth yang paling powerful adalah menciptakan experience ke customer. Ya, jadi artinya apakah bisa karena obatnya yang manjur atau karena layanannya yang hebat atau dokternya yang luar biasa. Sehingga kemudian dia akan ngomong karena kehebatan itu dia akan ngomong di TikTok atau ngomong di Twitter gitu. Ya, tapi memang nggak gampang menciptakan wow experience ke customer memang. Ya, makanya saya bilang FOMO itu nggak gampang. Ya, viralitas itu nggak gampang. Ya, kalau kita dorong customer ngomong bagus tentang kita tapi kita bayar, itu namanya MLM. Ya, tetapi kalau dia ngomong secara tulus karena mendapatkan experience yang bagus, itu baru yang namanya horizontal marketing, marketing yang horizontal, marketing yang didrive oleh customer. Ya, jadi usulan saya adalah bikin satu level of service atau SOP service yang beda dari kebanyakan dokter. Karena tak lihat dunia kedokteran ini karena ada etika segala macam, nggak banyak tereksplor. Customer service-nya, ya, layanannya segala macam. Ini menjadi peluang karena udah mulai ngerti marketing di sini. Gunakanlah marketing, tetapi jangan marketing yang sifatnya ngiklan dan seterusnya. Ya, dengan menciptakan experience ke pasien dan kemudian pasien itu akan ngomong di sosial media. Ya, itu mungkin.
Satu lagi Pak, Yuk. masih berhubungan. Jadi kalau saya lihat ada kompetitor yang menggunakan potongan 50.000 untuk review di kliniknya, misalnya seperti itu. Itu efektif tidak? Saya kira efektif atau enggak efektif tergantung kreativitas dan kelangkaan. Ya, kalau satu metode sales promo itu di kompetitor enggak ada atau di industri enggak ada, dia akan unik. Ya. Tetapi kalau ada dan sama aja, artinya nggak ada unsur kreativitasnya, maka akan jadi biasa gitu. Makanya teman-teman kalau bikin diskon atau bikin potongan, ya, kalau bisa teman-teman mesti harus ada unsur kreasinya, unsur yang beda, different. Nah, diolah kreativitasnya. Maka teman-teman saya mengatakan FOMO marketing is sebuah creativity. Kalau diskonnya sama dengan yang lain, ya, nggak ada bedanya, maka nggak akan menimbulkan FOMO, nggak akan menimbulkan viral. Ya, kenapa Holland Bakery bisa menjadi viral? Padahal 45% yang lain juga melakukan gitu. Kira-kira kenapa? Saya dengar dari banyak orang ya, emak-emak yang di sosial media mengatakan pertama karena Holland Bakery sangat jarang untuk ngasih diskon dan karena Holland Bakery katanya agak levelnya agak ke atas gitu ya. Jadi orang yang ngantri itu adalah dalam rangka pansos sebenarnya, bukan karena cari diskon. Nah, bukan dalam rangka cari diskon, tapi dalam rangka bisa ngantri di Holland Bakery terus kemudian TikTok live gitu. Ya, nah itu yang dicari gitu. Nah, teman-teman harus pinter bikin cerita ini yang unik, yang kompetitor nggak ada gitu. Ya, ini nanti kalau ditiru lagi atau misalnya Holland Bakery bikin tahun depan diskon 46%, sama-sama diskon, bahkan lebih tinggi kan, 45 ke 46 kan, tapi aku yakin nggak akan FOMO, nggak akan viral. Karena apa? Karena nggak different, nggak beda, nggak kreatif. Kalau niru kan nggak kreatif gitu ya. Jadi menurut saya kalau di dunia kedokteran atau dunia klinik, banyak room untuk kita kreasi, karena kebanyakan dokter nggak pernah mikir marketing, ya kan? Kita tetap bisa bikin marketing, tapi marketingnya harus yang beretika. Jangan sampai nubruk etika kedokteran gitu. Saya yakin ada, celah-celahnya akan ada. Oke, gitu. Ya, terima kasih Pak. Pak Surwan, ya. Boleh satu lagi? Geser, kita ke sini lagi. Nah, ini silakan. baru kalau dikasih buku baru banyak ini ya. Cek. Yuk, boleh. Abdurrahman Coach dari Yuk. Ibu Kota Negara, Ya. Kalimantan. Properti Coach. Yuk, properti. Jadi saya membuat FOMO itu salah satunya kita memang properti tanpa bank. Oh, itu seru. Seru. Terus biasanya di properti itu kita ada FOMO-nya, itu 2 unit di depan, itu kita jual harga modal untuk operasional di lapangan. Ternyata nggak nyangkut juga. Nggak apa? Belum nyangkut juga FOMO-nya. Oh, belum nyangkut, oke. Ya, memang kita ke properti yang tanpa bank sebagian rumah inden. Ya. Terus yang kedua, itu belum nyangkut tuh, belum nyangkut. Nah, Ya. akhirnya saya buat lagi FOMO berikutnya tanpa DP. Oke. Saya buka tanah DP 0% dan rumah DP 0%. Ya, alhamdulillah ada penjualan, cuma agak butuh waktu agak lama. Ya. Ya. Ya, 2 bulan kita nghabiskan 45 kapling khusus tanahnya aja itu perlu waktu lama ternyata. Ya. Ya. Ya, jadi FOMO-nya nih bikin transfernya gitu gimana? Insya Allah gitu, Gut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, properti yang anti riba menurut saya banyak sekali ide-ide yang bisa dieksplor. Karena kalau di kalangan properti umum, ini kan sesuatu hal yang baru kan. Sehingga kalau kita bikin yang sebenarnya di dunia Islam itu biasa, tetapi di dunia properti umum itu yang pakai bank itu biasanya jadi luar biasa gitu ya. Nah, menurut saya kenapa tadi agak lambat tadi, kuncinya sebenarnya di customer education. Karena di komunitas anti riba ini sebenarnya juga belum ngeh banyak prinsip-prinsip itu gitu. Ya. Nah, sehingga memang mesti harus kalau di dunia digital itu namanya lean innovation. Lean innovation itu diuji gitu terus. Ya, sampai nanti akan ketemu selahnya gitu. Ya, sampai ketemu selahnya. Jadi teman-teman, kreativitas itu memang kadang-kadang nggak bisa langsung kita berkreasi langsung jadi gitu. Ya, banyak orang innovator itu punya fear, ketakutan. Karena apa? Karena kemungkinan gagalnya besar. Ya, jadi handicap paling besar dari seorang innovator itu katanya adalah fear.
ya, fear. Jadi dia itu takut. Takut apa? Takut kalau bikin sesuatu terus gagal. Padahal innovator itu 99% kemungkinan produk yang dia bikin itu gagal. Masalahnya itu. Ya. Nah, yang sukses hanya 1 atau 2%, ya. Makanya kuncinya adalah karena ini baru, dari sisi konsumen karena baru mesti harus diedukasi marketnya, ya. Terus kemudian dari sisi kita mesti kita harus kita iterasi terus, kita coba terus sampai nanti akan ketemu, ya. Jadi teman-teman nggak gampang loh menghasilkan inovasi itu, ya. Nggak bisa kita langsung kita pikirin sekarang dibikin langsung jadi. Kalau begitu enak banget gitu. Semua orang akan sukses semua gitu, ya. Entrepreneur itu kan sulitnya di situ kan. Kita nyoba 1000 kali yang jadi cuma 1. Itu entrepreneur gitu. Kalau nggak entrepreneur itu udah nggak kuat pokoknya. Makanya saya bilang entrepreneur itu Superman. Ya, orang jatuh bangun. Jatuh 1000 kali, bangun 1000 kali. Itu entrepreneur gitu. Ya, makanya sampean ini hebat semua. Ya. Orangnya tangguh-tangguh ya. Tepuk tangan untuk sampean semuanya. Oke. Gitu ya. Sip 2 tadi ya. Oke, berikutnya boleh? Boleh, ada paling belakang. Wah. Semakin belakang ini ya. Oke, sebentar. Saya maju juga ini. Iya. Yuk. Maaf sebelumnya suaranya agak serak. Ya, pelan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Coach untuk FOMO. Yang ingin saya tanyakan, setelah FOMO ya, ketika usaha ini berkelanjutan, yang artinya tuh tidak viral sesaat. Kalau kita bicara event atau konser, itu kan just that moment ya. Kalau kita bicara yang niaga seterusnya, bagaimana setelah FOMO? Ya. Untuk membentuk customer menjadi fanatik. Betul. Terima kasih, Coach. Teman-teman, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Memang FOMO itu sifatnya sekali ada unsur hype-nya, ya. Hype itu artinya sesuatu hype habis itu hilang gitu, ya. Lato-lato kemarin seru gitu, habis itu hilang gitu, ya. Kalau nature-nya FOMO kayak begitu, maka yang dilakukan teman-teman apa kira-kira? Artinya FOMO itu harus kita ulang toh berarti. Dan untuk mengulang mesti harus perlu apa? Tadi itu ya yang properti ya. Harus kita perlu kreativitas, perlu iterasi gitu. Ya. Sekarang sudah nggak kayak dulu teman-teman. Marketing itu demikian gampang. Dulu kalau punya duit selesai. Ya, Kalbe atau Mayora ya atau Dexa yang punya gedung ini, dia punya produk gitu. Dia kasih duit sekian miliar ke RCTI kan? Ya enggak? Atau kalau zaman dulu lagi TVRI gitu ya. Nah, kasih duit, iklan malam keluar, besok omset langsung dapat. Pasti itu. Itu zaman dulu. Tetapi sekarang begitu enggak? Saya tuh lihat sekarang koran-koran pada tutup ya. Itu karena sudah enggak ada iklan. Karena orang sudah enggak ngiklan lagi di koran. Ya, di TV nanti juga akan makin hilang gitu. Ya, sekarang semua ngiklannya di sosmed atau pakai konten marketing. Jadi bukan iklan lagi, otentik. Ya. Nah, ini adalah nature dari marketing zaman sekarang, teman-teman. Nggak bisa kita rancang. Makanya saya ngasih alternatif FOMO ini. Memang sifatnya begitu, hype, ya. Habis itu hilang gitu. Tapi kalau memang nature-nya marketing zaman sekarang kayak begitu, nggak bisa kita kelola, nggak bisa kita kontrol, maka kuncinya harus FOMO itu kita ulang gitu. Kalau kita ulang berarti apa? Saya katakanlah FOMO marketing is about innovation, is about creativity untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif gitu. Tadi saya katakan, Holland Bakery sekarang FOMO, tahun depan 46% nggak akan FOMO lagi. Berarti apa? Dia mesti harus cari ide yang luar biasa lagi. Teman-teman tahu email? Ya, email itu dulu tuh keren banget. Billboard-billboardnya tuh keren banget tahun 90-an. Sekarang sudah kehilangan kreativitas. Ya, mati. Ya kan? Email dulu brandnya keren banget. Teman-teman tahu Bretok atau Jeko? Jeko at that time itu keren banget. Tetapi kemudian kehilangan energi kreativitasnya.
Makanya sekarang jadi kayak komoditi, kayak bakery yang lain-lain, nggak ada bedanya. Dulu bagus sekali. Bread Talk itu sesuai namanya, roti itu ada namanya dan ada ceritanya. Setiap roti itu dikasih cerita. Itu tahun 2004 teman-teman. Menimbulkan viral, menimbulkan FOMO. Tetapi begitu kreativitas itu hilang, ya menjadi lemot, ya menjadi malas, yang terjadi apa? Ya brandnya akan turun, makin turun gitu. Makanya brand di era milenial, di era zilenial ini adalah brand yang aktif untuk berkreasi. Makanya konten itu menjadi penting. Iklan digantikan oleh konten, ya message digantikan oleh inovasi tadi itu. Teman-teman harus menciptakan inovasi-inovasi, kreativitas agar brand kita itu menyala terus gitu. Brandnya itu nggak redup gitu. Coba Jeko itu sekarang cuma jualan aja, karena nggak pernah ada creativity. Ya, Bread Talk juga sama gitu. Ya, Emal juga begitu gitu. Ya, nah, memang repotnya jadi marketing sekarang adalah kita mesti harus kreasi terus gitu. Dan makanya konten marketingnya mesti harus kreasi terus gitu. Nggak boleh cuman jualan. Teman-teman, sekarang saya bilang kalau di sosmed, saya katakan 80% konten itu harus otentik. Konten yang bermanfaat, konten yang edukatif, konten yang inspiring. 20% baru konten jualan. Ini marketing di sosmed ini. Setuju nggak? Di TikTok atau di IG, setuju nggak? Kalau sampean punya TikTok, kontennya isinya 80% jualan, yang terjadi apa? Yang terjadi Anda akan di-unfollow. Nggak ada followernya gitu. Kalau nggak punya follower bisa jualan nggak? Nggak bisa. Makanya aku bilangnya adalah lose to win. Lose to win itu maksudnya ngalah dulu, baru menang. Kita 20% jualan, ngalah 20%, jualannya 20% aja, tetapi 80% adalah konten-konten yang bermanfaat, yang menimbulkan engagement, yang menimbulkan interaksi gitu. Ya, yang menarik gitu. Nah, 80% ini adalah kreasi, teman-teman, kreativitas. Ya. Jadi ingat, kalau Anda menggunakan media yang horizontal, kayak TikTok, kayak IG, kayak Facebook, Anda nggak bisa kayak iklan di TV. Kalau iklan di TV 100% jualan bisa. Kalau Anda di TikTok, Anda harus cukup 20% jualan, 80% adalah konten yang otentik. Nangkep ya kira-kira ya? Nah ini. Oke, berikutnya. Ini atau yang lain? Dari sayap sebelah sana. Betul. Dari sayap kiri ya? Nah boleh, yuk. Pertanyaan terakhir Mbak. dari Mbak. Oh Mas Al, boleh dibantu silakan. Terakhir ya. Nah ini siapa nanti yang dapat buku ini ya? Nah, boleh. Ini kebaikan hatinya Pak Yuswo. Terima kasih. Terima Oke, kasih Mbak, atas siapa waktunya. Ini? Yuk. Saya ini merencanakan membuat tanaman herbal. Jadi kebetulan saya herbalis. Salah satunya sambiloto sama kelor. Nah, pemasaran kelor kita kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada, sehingga pemasarannya sudah bisa diambil gitu oleh luar. Saya ingin Indonesia ini sehat dengan sambiloto dan kelor tadi. Saya ingin seperti dulu sakit apapun pakainya aspirin, kan gitu ya. Betul. Sakitnya apa? Udah beli aspirin. Nah gitu. Jadi bagaimana caranya pemasaran yang murah meriah supaya terjangkau di seluruh aspek masyarakat, tapi menyehatkan. Ya. Gitu. Jadi, value propositionnya apa Ibu Kelor ini? Value proposition tahu ya? Mungkin Coach Ridwan sudah ngajarin mungkin. Jadi kekuatan atau selling point-nya apa Kelor? Yang selalu ini banyak manfaat. Makanya di luar itu bisa dibilang dia makanan yang diperlukan gitu. Jadi banyak manfaat lah dari kandungan-kandungannya. Begitu juga dengan sambiloto. Jadi hampir sama, cuman kalau sambiloto lebih mengarah ke pengobatan, tapi kalau kelor ini
lebih ke arah vitamin. Ini untuk obat atau untuk makanan, Bu? Dua-duanya. Oke, jadi misalnya makanan yang bisa menyehatkan gitu ya? Ya. Oke. Kalau masalah pahit, siapa yang suka pahit? Ya, betul. Nggak ada ya. Biasanya yang sehat itu nggak enak. Nah, tetapi kita punya teknologi, kita bikin nano, dia tidak akan pahit. Oke. Tidak berwarna, tidak berasa, manfaatnya tinggi. Oke. Gitu. Teman-teman, saya akan jawab untuk semuanya, nggak cuma untuk kelor ya, sambilato. Teman-teman, apa namanya? Kalau sambil lato bunyinya tek 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 Pak. Ya, lato-lato kalau itu ya. Apa namanya Bu? Keliru. Sambil loto. Sambil loto. Iya. Oke, teman-teman, untuk UKM yang jelas ya, yang paling tadi kan murah meriah, marketing pasti adalah pendekatan horizontal ya, yaitu menggunakan sosial media ya. Sosial media teman-teman pilih, nggak perlu semuanya ya. Sekarang yang paling ampuh adalah TikTok ya, karena basisnya video, basisnya live ya, basisnya gambar ya. Bisa IG, bisa Twitter, tergantung target marketnya ya. Terus kemudian yang pertama channelnya adalah mediumnya pakai sosial media. Pasti kan kalau billboard dan macam-macam kan nggak kuat ya. Terus yang kedua adalah konten ya. Saya katakan konten marketing. Ya. Nah, kalau kita menjalankan konten itu intinya adalah teman-teman bikin konten, apakah konten itu 3. Yang pertama basisnya adalah teks, bisa tulisan dan seterusnya. Yang kedua basisnya adalah gambar, ya, gambar itu IG dan foto dan seterusnya. 3 basisnya adalah video dan suara, ya, video, gambar bergerak, ya. Nah, teman-teman, kalau bikin konten bukan asal konten. Tadi saya katakan konten itu 80% kalau bisa konten bermanfaat dalam konteks ini, kelor ini berarti kemanfaatannya ya. Jadi jangan banyak jualan itu cukup 20%. Karena toh semakin kita sedikit jualan semakin impact-nya makin besar ya. Less is more. Less is more itu maksudnya less dikit itu akan more gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman harus tetapkan selling point-nya tadi, value proposition-nya. Itu yang harus diulang-ulang di dalam setiap konten yang kita deliver di TikTok atau di IG. Ya. Jadi teman-teman kalau punya produk, keunggulannya apa atau selling point-nya apa atau value proposition-nya apa itu ditetapkan dulu. Jadi jangan asal konten. Ya, itu dirumuskan, terus kemudian di berbagai konten kita apakah teks, apakah suara, apakah video, maka selling proposition itu atau selling point itu diulang-ulang dengan berbagai konten yang beragam ya, yang inspiratif, yang bermanfaat dan seterusnya gitu. Jadi kalau teman-teman lakukan konten marketing jangan asal konten dan bermanfaat, tapi juga konten yang di dalamnya ada jualannya gitu. Ya, yaitu apa? Yaitu menonjolkan value proposition atau selling point dari produk itu. Ya. Ini kayaknya perlu perlu pendampingan ini kalau cuman ngomong gitu kayaknya kurang seru. Makanya tadi aku diceritain sama Coach Ridwan, kekuatan kita ini pendampingan Pak Siwo gitu ya. Nah, jadi boleh juga nanti saya diundang sesekali untuk Coach Ridwan untuk ikut-ikutan dampingin teman-teman misalnya ngerumusin selling point tadi. Karena ada tekniknya, memang ada template-nya dan seterusnya ya. Tapi kalau di seminar gini kayaknya mau dijelasin sampai subuh ya nggak akan selesai ya. Tapi kalau pendampingan ada template-nya, ngisi bareng gitu, dipraktekkan sebulan, balik lagi, terus hasilnya gimana, terus dievaluasi, itu akan seru nanti ya. Nah, boleh nanti kalau saya diundang sama Coach ya Ridwan nanti untuk dampingin teman-teman sesekali boleh ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik. Oke. Kira-kira siapa yang dapat bukunya? Aku kok seneng yang properti ya. Oh, Pak Abdurrahman. Boleh Pak Abdurrahman bisa? Wes, boleh langsung kontan. Iya, keluar ada ballpoint boleh saya tak tanda tangan. Monggo sini. Nah. Wes, sampean ngomong dulu. Siap. Baik, ya luar biasa nih ya. Dapat buku. Wah, buku dari Pak Abdurrahman. Oke. Tadi Pak Yusuf bilang saya dapat door prize dari beliau, dapat juga nggak ya? Iya nanti. Oke. Nanti di belakang. Holland Bakery ya.
Holland Bakery itu kalau nyambung sama penjajah Indonesia, Indonesia dijajah sama Holland itu kan 350 tahun ya. Itu Saya sampai sekarang nggak habis pikir ya, kok bisa itu 350 tahun ya, hanya gara-gara kurang bumbu ya. Oh iya bener, nyarinya bumbu ya. Apa mungkin ya dulu inlander itu ya habis makan steak gitu kan, sepertinya ini kurang lada, ayo kita ke Indonesia. Iya. Kan agak kurang kerjaan gitu ya. Iya. Kan mereka kesini naiknya kapal. Kapal ya. Ada potensi tenggelam. Iya. Ada potensi mati. Nyawa taruhannya. Tapi karena kurang lada bisa kesini coba ya Allah ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yuswo Hadi. Oke. Pak Yuswo, kita ada sedikit kenang-kenangan Pak Yuswo dari panitia. Boleh untuk diterima. Ada ya panitia ya? Yang akan langsung disampaikan oleh Coach Ridwan Abadi. Boleh untuk Coach Ridwan, mohon waktunya bisa menemani kami di depan. Boleh. Untuk menyampaikan ke Coach Ridwan. Langsung undangannya. Kalau misalkan kita undang Pak Yuswo Hadi lagi untuk memaparkan lebih detail, siapa yang kira-kira bakal datang dan ikut sesinya? Wow, sudah banyak ya. Iya. Insyaallah. Sip, mantap ya. Holland Bakery. Holland Bakery. Terngiang-ngiang ya. Oh dan by the way, tadi kan Coach bilang nanya Westlife konsernya kapan? Konsernya bener Coach. Westlife itu konsernya Februari dan malam ini Coach. Westlife di GBK. Jadi Westlife konsernya malam ini di GBK. Oh malam ini ya? Iya. Baru jadi tahu. Malam ini saya habis dari acara ini saya nggak terpengaruh FOMO. Oh. Nah. Saya pakar FOMO tapi nggak gampang terpengaruh FOMO. Betul. Nah, saya tahu tapi nggak dapat tiketnya. Enggak ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan paling bahagia untuk Coach Ridwan Hadi. Oke, terima kasih. Masya Allah. Bukunya ada di luar ya, teman-teman kalau mau beli boleh. Nanti tanda tangan ya. Oke, sip. Ada yang sudah beli dan langsung minta tanda tangan ya. Oke.